Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin berdoanya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua teman-teman ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua. Hari ini gerah banget gak sih? Iya, Bu, gerah banget. Ya, kalau gerah ini biasanya kita mau hujan ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal hujan nih teman-teman, hujan itu berasal dari mana sih? Saya tahu, Bu. Hujan itu air laut yang menguap menjadi gumpalan awan, kemudian turun hujan. Iya nggak sih? Ya, pintar sekali Aisyah. Terima kasih Aisyah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Betul sekali. Hujan berasal dari air laut yang menguap menjadi awan, dan awan tersebut berkumpul nih menjadi satu. Jadi awan itu jadi mendung. Nah, kumpulan awan yang bersatu itu berat kan, isinya air. Nah, air itu dijatuhkan kembali menjadi hujan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hujan ya. Hujan itu masuknya ke dalam daur air atau siklus air, ya kan? Iya, betul. Sekarang bahas-bahas soal siklus air. Siklus air masuknya ke dalam materi apa sih? Ekosistem, Bu. Betul sekali, ekosistem. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ekosistem. Dalam mempelajari materi ekosistem, kita pasti memiliki tujuannya kan? Ya. Iya. Nah, sekarang saya akan memberitahu nih, tujuan kita mempelajari materi ekosistem itu apa sih? Nah, jadi yang saya tulis di depan ini merupakan tujuan dari kita mempelajari materi ekosistem ini. Seperti yang sudah kita bahas di awal, kita kan sekarang akan mempelajari materi ekosistem. Nah, materi ekosistem itu sendiri mempelajari tentang apa aja sih? Nah, materi ekosistem mempelajari tentang definisi ekosistem, komponen-komponen penyusun ekosistem, interaksi antar komponen, serta daur biogeokimia dan limbah. Nah, balik lagi bahas hujan. Hujan menurunkan air untuk tanah, ya kan? Hujan airnya itu nih memberi kesuburan kepada tanah. Di situ ada interaksi antara air dengan tanaman, ya. Interaksi apa itu? Saya Bu, jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Ya, betul sekali Ahmad. Jawabannya simbiosis mutualisme. Itu tepuk tangan untuk Ahmad. Nah, sekarang kita akan membahas materi ekosistem. Ngobrol-ngobrol soal materi ekosistem nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih materi ekosistem itu apa? Coba angkat tangannya. Saya tahu, Bu. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup. Ya, betul sekali. Jadi, ekosistem adalah interaksi yang terjalin di suatu habitat atau tempat tinggal antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, tadi yang seperti yang saya katakan nih, ekosistem adalah interaksi kan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup disebut biotik dan makhluk tidak hidup disebut abiotik. Nah, sekarang makhluk hidup nih yang biotik. Yang biotik itu terdiri dari satuan-satuannya dong yang pasti. Satuan-satuan ekosistem itu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Satu lagi nih, ada tempat tinggalnya, disebut habitat. Yang pertama itu ada individu. Individu artinya satu kesatuan, hanya satu. Saya individu, Ahmad individu karena hanya satu orang.
Sedangkan populasi merupakan kumpulan individu. Ahmad dan keluarganya itu merupakan populasi karena satu individu, kumpulan dari individu maksudnya. Sekarang komunitas merupakan kumpulan dari populasi. Jika tadi yang saya katakan populasi adalah kumpulan individu, sekarang komunitas adalah kumpulan populasi. Jika satu keluarga merupakan populasi dari sekitar situ, komunitas merupakan kumpulan populasi ya, seperti contohnya satu RT itu dari banyak keluarga ya kan, berarti kumpulan populasi itu merupakan komunitas pencinta sepeda, orang-orang manusia yang berbentuk orang-orang yang mencintai sepeda seperti itu. Sekarang ada ekosistem, iya kan? Ekosistem sendiri itu merupakan yang seperti tadi saya katakan di awal, merupakan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Seperti saya menggunakan kerudung, menggunakan baju, menggunakan spidol untuk menulis. Ini makhluk hidup, spidol tidak kan? Nah, saya membutuhkan spidol untuk menulis. Seperti itu. Ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Sekarang biosfer. Biosfer itu sendiri itu apa sih, teman-teman? Biosfer itu lingkungan yang dibentuk oleh keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Ya, betul sekali Aisyah. Tadi Aisyah sudah menjawab tentang biosfer. Sekarang saya akan lanjut ya ke habitat. Teman-teman sendiri tahu kan habitat itu apa? Tahu. Habitat itu merupakan tempat tinggal atau tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Tadi kan seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ekosistem kan merupakan interaksi antara makhluk hidup biotik dan makhluk tidak hidup abiotik. Nah, berarti komponen ekosistem itu terdiri atas biotik dan abiotik. Sekarang saya akan membahas tentang abiotik. Abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup. Seperti apa contohnya? Ayo angkat tangan. Bu, Ya. jawabannya adalah tanah, air, dan udara. Betul sekali Ahmad. Jawabannya tanah, air, dan udara. Sebetulnya abiotik itu banyak ya. Kursi, meja yang kita kenakan juga merupakan barang-barang tidak hidup. Nah, sekarang kita lanjut nih ke komponen biotik. Jika tadi abiotik adalah tidak hidup, sekarang biotik adalah hidup. Contoh makhluk hidup itu seperti apa? Seperti manusia, seperti tanaman, seperti banyak lagi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah interaksi antar komponen ekosistem. Komponen ekosistem yang saya maksud di sini adalah komponen biotik ya teman-teman. Nah, interaksi itu kan ada simbiosis ya, seperti simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, ya kan? Nah, ada juga nih interaksi antar komponen biotiknya seperti predasi, ya. Predasi itu interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Selanjutnya ada netralisme. Netralisme itu merupakan interaksi yang dimana mereka tidak saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya saya memiliki 4 gambar, di mana ini gambar-gambar hewan ya. Yang pertama ada gambar apa ini? Elang, Yang ini? ular, Yang ini? angsa, Yang ini? kodok. Kodok. Yang ini burung bangau ya. Ya. Takutnya kalian bingung. Sekarang silakan Ahmad di depan. Di sini ada netralisme, di sini ada predasi. Silakan Ahmad katakan di mana predasi, di mana netralisme. Ya, terima kasih Ahmad. Kita kembali lagi. Nah, seperti yang tadi Ahmad susun di sini, betul sekali ya. Tadi yang saya minta di atas ini netralisme. Netralisme sendiri itu tidak saling mengganggu antar organisasinya ya, seperti mata dan burung bangau. Mereka kan beda habitat kan, jadi mereka tidak saling memburu satu sama lain. Sedangkan predasi, seperti tadi yang saya katakan, predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan
ekosistem. Tipe-tipe ekosistem yang pertama itu bioma. Bioma itu ada bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis dan konifer, serta savana dan gurun. Pertama-tama ada bioma tundra. Bioma tundra itu adanya di sana, di kutub utara. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang hanya ada di sana itu seperti lichen, lumut, rusa, dan beruang. Sekarang bioma taiga. Bioma taiga itu merupakan hutan konifer. Tahu hutan konifer seperti apa? Hutan konifer bentuknya seperti pohon cemara seperti ini, ya. Itu namanya hutan konifer. Di sana itu mataharinya itu tidak bisa menembus sampai tanah. Makanya tanah di sana itu lembab gitu. Karena pohonnya itu tinggi, ya. Dan matahari itu terhalang sama pohonnya seperti itu. Hewan-hewan yang ada di sana itu seperti kadal, ular, seperti itu. Sekarang ada savana. Teman-teman tahu nggak sih savana itu apa? Ya bener banget. Savana itu adalah padang rumput. Padang rumput itu di sana ada apa aja sih? Yang pasti hewan-hewan herbivora, ya, pemakan rumput, dan beberapa hewan karnivora, ya. Selanjutnya ada gurun. Gurun itu seperti apa? Teman-teman pasti udah tahu ya. Gurun itu seperti apa? Gurun itu isinya seperti yang isinya pasir semua, ya. Di gurun ada apa? Ada kadal, ada ular, ada pohon kaktus. Yang terakhir nih, ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu terletak di garis khatulistiwa seperti yang ada di Indonesia. Itu namanya hutan hujan tropis. Karena hujannya cenderung lebih sering, jadi tanaman di sana itu subur. Karena tanamannya subur, banyak hewan yang menetap di sana karena banyak makanan di sana. Nah, sekarang seperti yang sudah saya bahas di awal ya, yang ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, ya kan? Sekarang antara komponen biotik tadi ada yang namanya netralisme dan predasi, ya kan? Sekarang ini kan si ular makan si elang, berarti sini ada aliran energinya, ya, aliran energi seperti ular yang menjadi makanan elang, berarti si elang konsumen satu. Namanya apa? Ya, Aisyah tidak apa-apa jika tidak bisa menjawab ya. Ada yang bisa menjawab lagi selain Aisyah? Tidak apa-apa ya, jawab. Saya Bu, jawabannya adalah rantai makanan. Ya, betul sekali ya, jawabannya adalah rantai makanan. Yuk, kita beri aplaus kepada Ahmad. Rantai makanan merupakan aliran energi yang terdiri dari satu rantai seperti ini, satu rantai. Lalu kumpulan dari rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Lalu ada yang namanya piramida makanan. Piramida makanan itu adalah kumpulan biomasa yang disusun secara piramid seperti itu. Sekarang kita susun menggunakan gambar. Yang bisa silahkan ke depan. Nah, di sini saya menempel banyak gambar hewan. Nah, teman-teman yang berani maju ke depan dan menyusun ini menjadi saya minta hanya satu rantai makanan saja. Ayo, silakan yang berani ke depan maju. Di gambar ini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, betul yang dikatakan oleh Aisyah. Ini merupakan produsen karena dia menghasilkan makanan untuk si konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Dan konsumen 3 mati terurai oleh bakteri. Kalau masih ada sisa gambar nih, teman-teman, masih ada sisa gambar, silahkan dilanjutkan dengan membuat satu rantai makanan lagi. Yuk, silahkan. Ya, ada yang bisa maju ke depan? Oh, Ahmad, silahkan. Ayo Ahmad, pintar sekali Ahmad ini ya. Ya.
dosen. Ini konsumen 1 dan ini konsumen 2. Nah, pintar sekali Ahmad. Terima kasih ya untuk Ahmad. Dan kita beri tepuk tangan untuk Ahmad yuk. Nah, di sini kan sudah ada 2 rantai makanan, ya. Seperti yang tadi saya katakan nih teman-teman. Kalau jaring-jaring makanan itu merupakan lebih dari 1 rantai makanan. Di sini ada 2. Wah, di sini masih ada sisanya. Berarti kita bisa bikin jaring-jaring makanan. Yuk bikin jaring-jaring makanan. Saya mau nanya Bu, kenapa sih kita tuh harus mempelajari ekosistem? Pertanyaan bagus ya dari Aisyah. Mengapa kita harus mempelajari materi ekosistem? Kita sendiri sebagai manusia ya teman-teman, kita berpijak di atas tanah, kita bercocok tanam menggunakan tanah dan tanaman. Kita berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Itu merupakan komponen-komponen dari ekosistem kan. Nah, sekarang jika kita tidak melakukan interaksi, kita tidak berdiri di atas tanah, kita tidak bercocok tanam menggunakan tanah, itu arti ada namanya interaksi kita dan alam sekitar kita itu saling membutuhkan, seperti itu. Ya, jadi ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa cukup ya. Iya Bu. Nah, ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.